pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan bersama malaikat di surga. Tuhan, untuk berkat Tuhan hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bila Roh Kudus Tuhan yang ambil alih dalam kehidupan kami, sehingga sepanjang ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Kami boleh menerima berkat firman daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, kita mau pujikan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Kita mau katakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, soraklah bagi Tuhan.
dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kali ini, kalau kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau serahkan waktu ke depan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pengharapan. Apa sih pengharapan itu? Setiap kita memiliki pengharapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu kata dasarnya adalah harap, berharap. Ya, tentunya kita semua memiliki harapan yang menyenangkan, yang penuh dengan sukacita, bukan pengharapan yang menyedihkan. Kita barangkali sampai saat ini tidak menyangka kalau ada COVID yang sampai detik ini belum bisa kita atasi secara seluruhnya. Tentunya kita semua sebagai anak Tuhan memiliki pengharapan, kapan ya COVID ini berakhir. Anak-anak dikasih Tuhan, tetapi kenyataannya sampai sekarang belum. Tetapi apakah itu tidak bisa berlalu? Bisa. Hanya tinggal bagaimana kesabaran kita, ketekunan kita memohon kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pada kenyataannya ketika tidak ada harapan yang seperti kita inginkan, tentunya kita ini kecewa. Dulu kalian pada waktu naik di kelas 4 ingin masuk bersama-sama dengan teman kalian, bermain dengan teman kalian, tetapi sampai sekarang tidak diperbolehkan, belum diperbolehkan. Kecewa, jengkel, marah, nangis, sedih, dan sebagainya. Ya, pengharapan yang mengecewakan, yang tentunya setiap kita, baik kalian maupun Bu Oni, juga tidak ingin ini terjadi. Lalu pertanyaannya adalah, apa ya rahasianya supaya kita ini memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, yang tidak membuat kita ini jengkel, yang membuat kita ini tidak menangis, tidak cengeng, tetapi kita tetap tegar. Rahasianya adalah yang nomor 1. Pengharapan tidak mengecewakan itu memang butuh proses. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Bu Oni memiliki benda yang namanya kendi. Kendi ini, kalau dulu belum ada teku yang bagus ya nak ya, kendi ini dibuat dari tanah liat yang pada awalnya diolah sampai lembut. Ketika didapati satu kerikil saja, maka akan dibuang. Ketika sudah lembut, maka oleh si penjunang dibentuk. Dan sekali lagi, sebelum dibentuk menjadi kendi atau menjadi tempat bunga, maka tanahnya setelah gembur tadi dibanting-banting sampai kapan? Sampai lembut, ya sangat lembut, sehingga mudah dibentuk. Setelah itu, setelah dibentuk menjadi kendi, tempat air minum, atau vas, tempatnya bunga, maka dijemur. Tidak selesai sampai di situ saja, dijemur. Setelah dijemur, ya kering, kemudian dimasukkan dalam satu tempat yang besar, diapakan? Dibakar. Setelah dibakar tidak cukup anak-anak. Karena apa? Kendi ini harus dipoles, diberi cat, baru setelah itu dipasarkan, dijual dengan harga yang cukup tinggi, ya seperti ini, atau yang seperti ini bisa ditempeli. Di dalam menjalani proses tidak mudah. Kenapa anak-anak? Kendi, bahkan mungkin vas ini kalau bisa bicara, dia akan mengatakan, aku tidak mau dijemur, aku tidak mau dibakar, aku tidak mau dibanting-banting, sakit sekali.
kalau si kendi bisa mengatakan seperti itu. Tetapi kenyataannya setelah menjadi kendi, setelah menjadi vas bunga, semua orang membutuhkan. Ya, nah itu sebabnya anak-anak, sekali lagi pengharapan yang tidak mengecewakan membutuhkan proses. Anak-anak mau diproses oleh Tuhan tentunya tidak mudah. Diproses itu seperti apa contohnya Bu Oni? Barangkali Tuhan izinkan kepada kalian semua sakit. Barangkali saat ini Tuhan izinkan papa mama kalian tidak memiliki apa-apa. Tapi apakah harus berputus asa? Tidak. Itu adalah bagian dari proses menuju kemenangan. Yang kedua, pengharapan yang tidak mengecewakan itu diletakkan kepada siapa nak? Tentunya diletakkan kepada satu-satunya Allah, kepada satu-satunya Tuhan. Seperti ayat yang kita baca tadi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bolehkah kita berharap kepada kekayaan? Tentu boleh. Kita misalkan punya kekayaan. Bolehkah kita berharap kepada manusia? Tentu juga boleh. Tetapi jangan salah, sesungguhnya pengharapan yang paling aman adalah Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita berharap kepada kekayaan, suatu saat kekayaan itu akan hilang atau musnah. Kok bisa Bu Oni? Bisa jadi karena kebakaran, bisa jadi karena dirampok orang, seperti di dalam Alkitab ceritanya si Ayub. Ya, tapi Ayub tidak mengandalkan kekayaannya. Atau kita juga boleh tidak mengandalkan manusia? Boleh juga, tetapi yang paling utama adalah mengandalkan kepada Tuhan. Kita letakkan harapan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, karena kekayaan manusia itu kekuatannya terbatas. Tapi Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan, kekuatannya tidak terbatas. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini, di tengah-tengah pandemik yang masih kita gumuli bersama, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjadi satu-satunya pengharapan yang kuat di dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap memandang Tuhan. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan sampai sekarang. Terima kasih Tuhan, kalau mujizat Tuhan juga berlangsung sampai sekarang. Berikan kami iman yang teguh, supaya kami memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari kejahatan. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, ibadah pada hari ini sudah selesai. Terima kasih semuanya sudah bersukacita memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kembali berjumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.